Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran tajwid. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab bacaan gharib. Bacaan gharib yaitu bacaan yang asing atau yang jarang ditemui, hanya 1-2 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan tashil. Sebenarnya ini sudah kita pelajari, cuman kita lebih khusus lagi. Bacaan tashil ini terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Syahidnya pada kata a'jami. Itu pada dinamakan bacaan tashil, yaitu meringankan ya hamzah kedua. A diringankan menjadi a. Jadi tidak a, cuman a, meringan hamzah yang keduanya. Nah, coba kita baca pada contoh di Al-Quran. Kita baca contoh atau ayatnya. Perhatikan di sini syahidnya di kata a'jami. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Syahidnya a'jamiyu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya bacaan gharib yang kedua yaitu bacaan imalah. Bacaan imalah ini terdapat pada surat Hud ayat 41. Syahidnya pada kata majroha dibaca majreha. Dan kita sudah pelajari pada hukum ro kalau tidak salah. 6 barakallahu fikum. Kita baca pada ayat sini. Majroha dibaca majreha. Di sini ada tanda garis bawah dan juga ada tanda kotak kecilnya. Nah, kita baca وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Majroha menjadi majreha. 6. Berikutnya bacaan gharib selanjutnya yaitu ismam. Ini terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Syahidnya pada kata la ta'manna. Manna sini ada 2 cara membacanya, ada yang la ta'manuna atau dia ditahan dan bibirnya maju. La ta'manwa, dimajukan bibirnya. Lalu kita baca contohnya pada ayat
Ini katanya la ta'manna, dibaca la ta'manuna, atau dibaca la ta'manwa dengan memajukan bibir ketika di nunnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa innahu lanasihun. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Atau bacaan kedua, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Barakallahu fikum. Berikutnya bacaan gharib yang keempat adalah nakal. Nakal di sini di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Syahidnya pada kata bi'sal ismu. Jadi dipindah langsung bi'salis untuk nakal. Kita baca pada contoh di ayat. Ini syahidnya bi'sal ismu, dibaca bi'salismu. Agak panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bi'sal ismu. 6. Berikutnya bacaan gharib yang kelima adalah ibdal. Ibdal ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 4, Fussilat ayat 11, Al-A'raf ayat 11, Yunus ayat 15. Kita baca pada surat Al-Ahqaf contohnya. Syahidnya sini iktuni, kalau dia wakaf di sini, kalau dilanjut sama wati tuni, kalau dia berhenti dilanjut ituni, jadi dipanjangkan hamzahnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Nah, berikutnya bacaan gharib yang keenam adalah nun wiqayah atau nun iwad, yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan sukun. Tanwin itu sama dengan nun sukun bertemu dengan sukun. Sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca, maka diganti tanwinnya atau nun sukunnya dengan mengkasroh, sehingga bunyinya menjadi nil. Tanwin kan sama dengan nun sukun, berhentinya di nun. In atau an, atau jadi kalau tanwinnya in yauma idzin, kemudian diberi harokat kasroh untuk tanwinnya ini, nun sukunnya yauma idzinil mustaqor.
atau ketika dia bertemu dengan ini alif lam, bertemu langsung dengan huruf yang sukun. Khabisatin, langsung tinnya nun atau tanwinnya dikasih kasroh harokat. Khabisatin nija, nija, langsung ke jimnya dia sukun, nija tusat. Contohnya yang yauma idinil mustaqor ada pada surat Al-Qiyamah. Coba kita baca. Sini yauma idin, kemudian al sukun, lamnya ini tanwin sama dengan nun sukun, maka diganti dengan nun yang dikasroh. Yauma idinil, ila rabbika yauma idinil mustaqor, yauma idinil mustaqor. Ada juga di ayat yang lainnya ini, ila rabbika yauma idzinil masaq. Banyak contohnya di Al-Qur'an ketika menjumpai tanwin yang bertemu dengan huruf yang bersukun, maka diganti dengan nun wikoy atau nun iwat. Itu nunnya atau tanwinnya di kasroh untuk membacanya. Untuk contoh yang kedua terdapat surat Ibrahim ayat ke-26. Sini syahidnya ini khabisatin ujutusat. Jadi tinnya dikasih nun wikoya atau nun iwat. Tinija, tinija. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Khabisatin ijtussat. Masih banyak contohnya di dalam Al-Quran. Nah, jika menemui ketika ada tanwin bertemu dengan huruf yang bersukun, maka diganti dengan nun yang dikasroh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bacaan gharib berikutnya yang ke-7. Waqaf pada nun atau mim yang bertasydid. Ini banyak contohnya, cuman kita ambil saja salah satunya di surat Ar-Rahman ayat 39-74. Itu yang nun sukun, walajan. Cara membacanya, ketika dia berhenti di nunnya maka didengungkan, ditahan nunnya. Walajan. Nah, coba kita baca pada ayat surat Ar-Rahman ayat ke-56. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Contoh yang lainnya, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Contoh yang lainnya sekarang yang mim itu terdapat surat Al-Anbiya ayat ke 88. Sayangnya di sini mim tasydid kemudian di waqaf. Di sini juga ada bacaan ini nun sukun yang penulisannya seperti ini. Dibaca diikhwahkan cara membacanya. Nunjil. Kemudian ini minal gham, tahan mimnya. Kita baca contohnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham.
وكذلك ننجي المؤمنين. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.